Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang akan mengajak bercerita tentang kesehatan tubuh kita, khususnya terkait penyakit lambung, GERD, anxiety, gangguan kecemasan, maupun serangan panik atau panic attack. Saya bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog, terapis, atau ahli lainnya. Saya hanya seorang sahabat yang memberikan ruang bagi kita semua. Kalau mau curhat, mau saling berbagi info, bisa silakan tulis di kolom komentar video ini. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang perbedaan serangan panik atau panic attack dengan serangan jantung. Karena banyak orang yang sering salah mengartikan, dikira sakit jantung, serangan jantung, karena tiba-tiba, oh kayak di sinetron-sinetron itu kan banyak banget adegan orang kena serangan jantung ya. Jadi langsung, wow gitu kan, terus ke UGD gitu, ternyata itu adalah serangan panik. Memang secara kasat mata, kok kasat mata sih? Secara umum kelihatannya terlihat seperti sama. Namun kita telisik lebih dalam, sebenarnya apa saja perbedaan antara serangan panik dengan serangan jantung. Untuk mengenali perbedaannya, kita bisa mulai dari penyebabnya. Penyebab serangan panik, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, adalah tentang hormon stres seperti itu yang tiba-tiba membludak, kemudian tubuh ini merespon dengan tanda-tanda seperti jantung yang berdebar, keringat dingin, sesak nafas, seperti itu. Nah, penyebab dari hormon yang meledak, saya bahasa orang awam ya, karena pengertian saya begitu. Mungkin kalau dari kedokteran bisa menjelaskan secara lebih ilmiah. Jadi, penyebab dari serangan panik itu adalah kayak serangan tiba-tiba dari hormon, kayak cemas yang berlebihan, cemas yang banget-banget. Kalau misal kamu pernah menderita anxiety disorder atau cemas berlebihan, tapi kan biasanya cuma kayak kurvanya tuh kayak gini gitu kan, kalau cemas berlebihan. Kalau misal tenang-tenang aja kan lurus gitu ya. Nah, ketika terjadi serangan panik, kurvanya tuh bisa nyiung gitu. Kurvanya tuh langsung melonjak, tapi cuma beberapa detik sampai dengan misal paling 5 menit lah gitu, nggak lama. Yang sampai puncak banget gitu paling cuma beberapa menit atau detik aja. Mungkin nanti ada sisa-sisanya gitu, masih panik tapi nggak panik banget. Nah, penyebab dari terjadinya serangan panik ini kadang-kadang nggak ada. Apa sih penyebabnya nggak ada? Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu kenapa serangan panik ini datang. Kayak saya sendiri pernah misalnya kayak di kereta gitu, saya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba serangan panik ketika di kereta api. Padahal bukan yang pertama kali naik kereta. Ya kayak kalau secara logis saya juga sudah paham banget bahwa nggak ada yang perlu saya panik gitu loh. Tapi ternyata itu terjadi gitu. Itu ada serangan panik tanpa penyebab, seperti itu. Sedangkan penyebab dari serangan jantung adalah penyumbatan dari pembuluh darah, akhirnya menyebabkan serangan jantung tersebut. Itu perbedaannya dari sisi penyebab antara serangan panik dengan serangan jantung. Kemudian perbedaan antara serangan panik dengan serangan jantung berikutnya bisa dilihat dari waktu terjadinya. Nah, menurut literasi yang saya baca, yang saya pelajari, serangan jantung itu terjadi ketika tubuh dalam kondisi lelah. Misalnya pas lagi naik tangga, karena nggak biasa naik tangga misalnya dan terlalu capek gitu, itu bisa terjadi serangan jantung karena pembuluh darahnya yang tersumbat. Atau mungkin lagi lari, lagi sepeda, lagi musim goes nih, ya mungkin kalau tidak terbiasa dan langsung dalam jauh gitu bisa menyebabkan serangan jantung. Terus mungkin kayak shock banget gitu kan, shock banget kayak di sinetron, lagi-lagi sinetron ya, kayak misal ada kayak petir menyambar-nyambar, wow gitu kan mungkin ya. Nah,
Kalau serangan panik sendiri, bahkan ketika saya baca komentar-komentar kalian di video-video sebelumnya, banyak yang bercerita bahwa saya serangan panik ketika tidur. Nah, jadi nggak berarti serangan panik tuh pas tidur aja ya, tapi dibandingkan serangan jantung yang biasanya terjadi ketika tubuh tuh lagi terlalu lelah, lagi beraktivitas gitu, justru serangan panik itu bisa datang ketika dalam suasana yang tenang, bahkan ketika tidur di malam hari atau ketika sendirian, serangan panik bisa menyerang. Nah, saya juga pernah menyimak tentang pengalaman artis penyanyi Vidi Aldiano sama Melanie Ricardo juga kayaknya, kayak cemas berlebihan juga mereka pernah cerita. Jadi ketika mereka di panggung, kayak hey gitu kan, di panggung tampil dengan baik, terus ketika turun panggung, ketika istirahat mau tidur, nah justru pas mau tidurnya itu datanglah timbul cemas berlebihan dan kayak serangan panik gitu. Kapan-kapan saya ceritain di video berikutnya tentang pengalaman beberapa artis Indonesia yang mengalami cemas berlebihan dan serangan panik. Dalam video kali ini kita fokus dulu di perbedaan antara serangan jantung dan serangan panik. Maaf ya, saya tuh kayak sering kalau cerita suka terus kemana-mana. Karena saya bikin video juga nggak ada skripnya, saya langsung cerita aja kayak saya lagi pas cerita sama seorang sahabat gitu. Terus dari durasi waktunya juga berbeda ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau serangan panik itu biasanya cuma beberapa detik atau beberapa menit. Setelah itu akan hilang dan membaik. Kebalikannya dengan serangan jantung. Kalau dari literasi yang saya baca, saya pelajari, dan pengalaman dari teman-teman yang mengalami serangan jantung, justru serangan jantung itu kayak serangan parah, makin parah gitu. Jadi dia tuh nggak melandai, kecuali memang dibawa ke IGD, ke rumah sakit, dan mendapatkan pertolongan gitu. Jadi kalau memang ketika serangan jantung, perlu langsung mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan kalau serangan panik, itu ada beberapa caranya untuk mengatasi ketika terjadi serangan panik. Kayaknya udah pernah saya ceritain ya di video-video sebelumnya tentang cara mengatasi serangan panik. Kalau belum, nanti coba saya ceritakan lagi di video selanjutnya. Perbedaan serangan panik dengan serangan jantung berikutnya bisa kita kenali dengan membedakan rasa nyeri di dada. Memang sih kayak serangan panik, serangan jantung itu sama-sama tuh kayak gejalanya jantung berdebar, terus kayak dada sakit, sesak nafas seperti itu. Tapi kalau serangan panik kayak cuma sebentar dan cuma areanya tuh terbatas gitu dari kalau yang saya rasakan. Jadi kalau serangan panik kayak dada sakit, ditekan gitu sakit, terus tapi kayak atur nafas, tenangkan diri, lama-lama sakit ini akan menghilang. Kalau serangan panik juga kayak jari-jari juga kesemutan, kebas seperti itu. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya tentang 10 gejala atau ciri-ciri dari serangan panik. Nah, perbedaannya dengan serangan jantung adalah kalau serangan jantung tuh makin lama sakitnya tuh makin banyak. Jadi kayak pertama sakit. Saya alhamdulillah belum pernah serangan jantung. Tapi lagi-lagi dari cerita yang saya dengar dari teman-teman, sakitnya itu kalau serangan jantung bertambah dan merambat ke leher, ke punggung, ke belakang gitu. Jadi bukan cuma di area dada aja, seperti itu. Nah, terus untuk membedakan antara serangan panik dengan serangan jantung juga kita bisa kenali dari gejala-gejala penyerta lainnya. Yaitu misalnya kalau serangan panik ada rasa cemas yang berlebihan. Kalau teman-teman mungkin pernah mengalami cemas berlebihan, bisa membedakan ya, oh ini aku lagi cemas berlebihan gitu. Kalau emang disertai rasa itu, maka bisa dibilang itu serangan panik karena penyebabnya kayak udah disertai sama cemas berlebihan gitu. Tapi kalau misal serangan jantung, perasaan dari cemas berlebihannya ini kan nggak ada gitu, tapi dadanya sakit gitu. Nah, itu berarti serangan jantung.
Contohnya seperti ini ya, saya pernah operasi. Jadi kan saya sebelum operasi tuh saya udah cemas banget kan. Udah aduh saya nih cemas berlebihan, nanti gimana kalau operasi kan sendirian, gak ditemenin suami, gak ditemenin keluarga kan, cuma ditemenin sama perawat, suster yang mana kita gak kenal. Jadi saya tuh udah membayangkan bakalan cemas berlebihan banget nih saya mau operasi, tapi ternyata enggak tuh. Jadi ketika operasi, bukan operasi, maksudnya persiapan masuk ke kamar operasi, kan masih sadar ya, belum di anestesi. Saya tuh mikir gini, kok saya nggak cemas ya, dada saya tenang, jantungnya nggak berdebar, kayak ya udah nggak ada rasa cemas. Padahal saya tuh inget, ini saya cemas nggak, saya cemas nggak, tapi ternyata enggak. Nah, kita bisa membedakan kita lagi cemas atau enggak. Kalau kita nggak cemas tapi dada kita sakit dan jantung berdebar, sesak nafas seperti itu, bisa jadi itu memang serangan jantung. Tapi ketika kita sakit ya, tapi jangan mikirin ini jadi jantung malah jadi cemas. Itu kan kayak overthinking. Jadi kita bisa mengenali tubuh kita sendiri, dan memang kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu kapan waktunya kita harus mencari pertolongan ke IGD rumah sakit, atau kita bisa cukup menenangkan diri, minum air putih dan minum minuman yang bisa menenangkan. Sebenarnya saya juga mau bikin video tentang beberapa ramuan herbal yang saya konsumsi untuk meredakan cemas berlebihan dan serangan panik ini. Cuma kayaknya saya pengen menunjukkan barangnya langsung gitu loh, sedangkan stok saya di rumah lagi habis. Jadi sampai sekarang belum sempet buat bikin videonya. Jadi seperti itu setahu saya tentang perbedaan antara serangan panik atau panic attack dengan serangan jantung. Kalau mungkin kamu punya pengalaman tentang serangan jantung atau serangan panik, kamu bisa tulis di kolom komentar, atau mau menambahkan ternyata perbedaannya seperti apa. Kalau penjelasan saya tadi kurang lengkap atau ada yang salah, mohon dikoreksi dan saya mohon maaf bila memang ada yang salah. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung Maya dengan cara klik like, share, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Juga klik subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.